Yudiah Citra Dewi, spesialis mata, atau biasa dipanggil dengan Dokter Gung Dewi. Apa kabar, Dok? Halo, kabar baik. Kabar baik. I'm good. Dia mengeluarkan 5 tips dari menjaga kesehatan mata. Ketika mata kita lelah karena penggunaan gadget ini seperti apa, Dok? Ciri-ciri dari penggunaan kelelahan akibat penggunaan gadget itu sebenarnya bisa dirasakan sendiri ya. Jadi Well, actually, the aliphatic symptoms due to the use of gadgets can be felt by ourselves alone. biasanya kalau matanya cenderung lebih perih, kemudian ada rasa mengganjal, kemudian ada rasa nggak nyaman juga seperti ada benda asing padahal nggak ada apa-apa nih. Gitu. It easily happens when we feel sore eyes and uncomfortable because we think that there is a foreign object in our eyes, but actually there is nothing. Jadi itu memang tanda-tandanya kita mengalami kelelahan pada mata. Nah, That is a sign that we have the eye fatigue symptoms. selain itu, apa sih yang biasanya bikin kita nggak nyaman kalau dalam aktivitas yang sehari-hari itu biasanya kadang sakit kepala. Besides, what makes us feel inconvenient or during the daily activities, the headache. Oh, sampai ngaruh ke sakit kepala Iya, berarti, Dok ya? jadi orang-orang cenderung datang pasti sudah dengan sakit kepala karena dia sudah dalam kondisi itu dalam waktu yang lama. Most people come to doctor because they have headache for a long time. Cuman di pandemi seperti ini dia makin kerasa, apalagi kalau kita sekarang aktivitas di depan gadget sangat lama. Jadi during the pandemic, it rapidly increasing because we have to stare at the gadget for a long duration. Rata-rata sih orang akan datang dengan keluhan sakit kepala. And most people come to doctor with complaints or treats because of the headache. Oke, berarti kira-kira anjuran untuk menggunakan gadget ini paling enak itu di range waktunya bagaimana, Dok? Kalau misalnya biasanya Riza paling lama screen time-nya berapa lama sih? Screen time Instagram saya. How many times? How long is your screen time duration? Saya kurang lebih udah 2 Instagram jam ya? sih. 2 jam? 2 jam. Oke, setelah itu ada keluhan atau nggak biasa aja? Ada After that, do you have any complaints or not? sih, Dok. Ada. Mata kayak agak sedikit berair sih. Jadi kalau yang kita anjurkan sih biasanya screen time itu cuma 20 menit. What the doctor suggests is the screen time is only allowed for 20 minutes. Jadi kita 20 menit. Jadi kita pakainya rule 20-20-20 namanya. So we use the rule namely 20-20-20. 20 menit setelah melihat gadget kita harus melihat jauh-jauh gitu sejarak 20 kaki atau 6 meter lah selama 20 detik. Nah, after staring at the gadget for 20 minutes, we have to see an object in a long distance, at least 20 feet or 6 meters in 20 seconds. Itu yang dianjurkan biasanya. Jadi itu namanya rule of 20-20-20. That's what usually suggested by the doctors, and namely the rule of 20-20-20. Tapi kalau misalnya kerja, ini kan agak susah kan nyari break time-nya. Jadi kalau misalnya setelah bekerja sekitar 1-2 jam, itu dianjurkan sih istirahat menutup mata atau But if we are too busy after work for 1 or 2 hours, we suggest that people must take a rest. Melihat yang jauh-jauh juga itu selama 15 menit. And see an object in a long distance for 15 minutes. 15 menit gitu. Iya. Oke, Dok. Dok, mata saya sakit kayak ada tekanan gitu. Itu apakah pengaruh dari gadget kah atau dari yang lain kah gitu? Itu karena keluhan itu bersifat subjektif ya. Jadi sebenarnya keluhan seperti ada tekanan atau yang tadi saya bilang rasa mengganjal itu sebenarnya bisa aja karena pengaruh Well, actually, the fatigue or the complaints is actually
subjective, so it can be caused by the screen time duration kelamaan bermain gadget atau durasi lama di depan komputer, layar komputer or staring at the computer screen for a long itu time. bisa jadi salah satu gejala dari kelelahan pada mata gitu. Cuman It can be one of the eye fatigue symptoms. biasanya sih kalau pasien-pasien yang datang dengan keluhan seperti itu, saya akan coba untuk periksa dulu bagaimana keadaan matanya. Apakah sebenarnya matanya sehat atau apakah ada gangguan refraksi. Nah, But when the patients come to the ophthalmologist with the same complaints, we will check them first whether they have the reflection disorder or not. kadang-kadang itu yang bikin sakit kepalanya lebih sering datang gitu karena sebenarnya mereka pasien-pasien ini juga ada gangguan refraksi yang tidak They often say that they have the headaches. Actually, can be caused by the reflection disorder. terkoreksi. Nah, jadi itulah That is not. It has not been corrected yet. pentingnya kita memeriksakan kesehatan mata, apalagi di area sosial di area pandemi ini. That is why it is important for us to check our eyes condition, especially during the pandemic. Itu supaya kita tahu apakah pasien-pasien ini ada gangguan refraksi atau enggak sehingga kita bisa koreksi dengan penggunaan kacamata gitu. Oke, itu kalau tadi refraksi ya? Iya, refraksi, gangguan Refraksi. refraksi. Kita memeriksakan kesehatan mata, apalagi di area sosial di area pandemi ini, itu supaya kita tahu apakah So we will recognize whether they have reflection disorder or not, and we will suggest them to use glasses. pasien-pasien ini ada gangguan refraksi atau enggak sehingga kita bisa koreksi dengan penggunaan kacamata. Refraksi itu terjadi kalau ada keluhan mata kabur. Nah, The reflection disorder occurs when the patients have the blurry vision. gitu. Kalau kabur, jadi kita bisa periksa di situ ada alat-alatnya lebih lengkap. Jadi kita bisa tahu. If they have a blurry vision, so the ophthalmologist might check their eyes condition or with the complete medical tools. Apakah pasien itu kalau biasanya mungkin minus, dok saya mata udah canggih-canggih pasien sekarang datang udah dok mata saya minus gitu. Usually the patient already know their eyes condition whether they kind of minus eyes or not. Udah, ya. Oh iya gitu kan. Ya. Jadi kita harus periksa itu ada alatnya sendiri gitu di situ. So we have to check them first because we already have the medical tool for checking the eyes condition. Oke. Selanjutnya adalah pertolongan pertama yang dilakukan apabila ada gangguan mata seperti mata lelah, iritasi, merah, atau mungkin dia bilang minus gitu. Itu kira-kira apakah hanya memakai obat tetes mata kah atau ada pertolongan yang lain gitu? Jadi kalau kita bahas tentang mata lelah itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau memang we talk about the eye fatigue, we have to find the reason or the background behind it. Memang karena durasi screen time-nya yang terlalu lama, jadi kita harus juga mengurangi screen time-nya gitu. Whether it caused by the screen time duration, and if it yes, you will have to limit the screen time duration. Jadi seperti yang saya bilang tadi, screen time-nya dengan rule of 20-20 tadi itu, kemudian setelah As I told you that we have to use the rule of 20-20-20. Itu kalau dirasa keluhannya tidak membaik setelah 20-20 yang screen rule of 20-20 tadi itu, baru kita lakukan pemeriksaan gitu. But if there is no improvement after applying the rules of 20-20-20, so it will be better for us to check our eyes condition to the ophthalmologist. Karena dia sudah tidak dengan cara rule of 20-20 itu tidak maksimal gitu lah. Jadi bisa dilakukan dengan cara memberikan artificial tears. Because of the rule of 20-20-20 is not effective, so we can suggest them to use the artificial tears. Jadi itu untuk membantu melembabkan mata aja.
So it will help them to humidify the eyes. gitu. Riza tahu nggak kenapa mata itu cenderung lebih lelah saat kita menatap layar komputer? You know the reason why the eyes often get tired when we stare at the screen or the laptop? Nggak tahu, Nggak Dok. tahu. Bukan dokter sih. Ya, karena ternyata dari beberapa penelitian itu saat kita fokus terhadap sesuatu itu mengurangi frekuensi berkedip kita. According to the research, when we focus on something, it will reduce or limit the blinking frequency of our eyes. Oh, Jadi saat kita normalnya itu kita berkedip itu 15 kali sampai 16 kali per menit. In normal condition, we usually blink 15 or 20 times per minute. Cuma saat kita fokus terhadap sesuatu seperti laptop atau handphone, itu akan mengurangi frekuensi berkedip kita kurang dari setengahnya. But when we focus on starting our phone or laptop, it will reduce the blinking frequency until half of it. Gitu. Jadi itu juga fungsi berkedip lagi nih. Berarti yang kita bahas fungsi berkedip itu untuk bantu melembabkan mata. And the function of blinking is to humidify our eyes. Jadi memang screen time itu memang harus dikurangi kalau memang ada keluhan seperti itu. So we have to limit our screen time duration if we feel the eye fatigue symptom. Oke. Untuk yang terakhir nih, Dok, tips atau cara untuk menjaga kesehatan mata di era daring seperti ini kayak gimana nih? Kalau untuk tipsnya seperti yang tadi, kalau memang sudah ada gejala seperti lelah perih, berair, kemudian rasa tidak nyaman, itu harus istirahat dulu. And for the tips, if we already feel the symptoms like the sour eyes, watery eyes, and so on, so we have to take a break first. Kemudian kalau sudah istirahat dengan menggunakan Rule of 2020 tadi, tapi tidak mengalami perbaikan, ada baiknya untuk dikonsultasikan ke dokter mata di mana. But after taking a break and applying the Rule of 2020, but there is still no improvement, so we have to check the eyes condition to the ophthalmologist. Dimanapun berada, kemudian di situ nanti bisa dilakukan pemeriksaan mata secara detail, apakah terdapat gangguan refraksi atau tidak. So there will be the eyes checking whether we have a reflection disorder or not. Gitu ya. Oke, terima kasih, Dokter. Iya, sama-sama. Nah, untuk sahabat You're welcome. KIH bisa bertemu dengan Dokter Genggung. This is the end of my interpreting. Thank you for watching. And